Everybody sing that shit. Shit. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Kali ini aku akan menceritakan sebuah movie anime dari Goblin Slayer, yaitu Goblin Slayer Goblin Crown yang rilis pada tahun 2020. Movie ini mengadaptasi dari cerita light novelnya. Sebelum lanjut, aku peringatkan kalau video ini mengandung spoiler. Film dimulai dengan para petualang yang sedang menghadapi goblin di badai salju yang lebat. Mereka menghabisi para goblin satu persatu. Hingga akhirnya pemimpin mereka menyatukan kekuatannya dengan seorang mage. Mereka berdua merapalkan sebuah mantra dan kilatan petir pun menyambar para goblin hingga badan mereka menjadi hangus. Oi, Jutsuita. Saji. Keruta. Raditz. こんなもんさね。 Ya, mereka adalah sekelompok petualang baru yang dipimpin oleh seorang anak perempuan bangsawan. Di tempat lain, ada seorang pria yang memakai baju jirah lengkap sedang menghabisi para goblin di sebuah desa. Pria tersebut membunuh para goblin dengan sangat mudah serta tanpa ampun. いろいろゴブリン退治であった。 Dan dialah sang Goblin Slayer. Bagi yang tidak tahu siapa itu Goblin Slayer, dia adalah tokoh utama sekaligus seorang pria yang sangat tenang, handal, cerdas, dan kuat. Ia bertekad untuk menghabisi semua goblin yang ada di dunia. Seorang petualang yang berpangkat cukup tinggi, ya seorang petualang berpangkat perak. Dan dia adalah seorang petualang yang hanya akan menerima misi membunuh goblin, karena menurutnya meskipun goblin adalah musuh yang lemah, tapi goblin akan menjadi sebuah ancaman yang besar suatu saat nanti. Keahliannya dalam membunuh goblin tidak lain dan tidak bukan adalah karena ia pernah dilatih oleh seorang goblin baik yang bernama Burglar. Dan pelatihannya tersebut sudah ia terima sejak kecil. Goblin Slayer adalah sosok yang kaku, yang kurang pandai bersosialisasi. Namun meski begitu, kini ia telah memiliki anggota party yang selalu mengikutinya kemanapun. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa nonton sendiri versi episodenya. Atau kalian juga bisa baca manganya. Dan untuk alasan kenapa sang Goblin Slayer berada di desa tersebut, tidak lain atau tidak bukan karena ia mendapatkan sebuah misi untuk menyelamatkan seorang anak perempuan bangsawan yang kita lihat di scene awal. Meski sebenarnya alasan terkuat sang Goblin Slayer ialah karena dirinya mendengar kata goblin. Di mana ada goblin, maka di situ sudah pasti ada sang Goblin Slayer. Dirasa sudah membunuh semua goblin, ternyata masih ada satu goblin yang berniat kabur. Sang Goblin Slayer pun memberikan anak panahnya pada salah satu rekan partinya yang seorang archer dari ras elf. Namun, tembakannya tersebut tidak mengenai kepalanya dan hanya mengenai tangannya. Ya, anak panah tersebut didesain khusus oleh sang Goblin Slayer agar tidak dapat ditembakkan dengan akurat. Dan itu adalah rencana dari Goblin Slayer, yang dimana ujung anak panah tersebut telah ia lumuri racun. Dan setelah goblin yang terluka tersebut masuk sarangnya, maka ia akan menyebarkan penyakit pada koloninya. Sungguh pintar, bukan? Mereka pun beristirahat di desa tersebut. Keesokannya, sang Goblin Slayer dan partinya menaiki gunung dan pergi ke sarang para goblin. Mereka pun berhasil menemukan sarang goblin dan langsung memasukinya. Di dalam, mereka tidak menemukan totem satupun, yang berarti tidak ada goblin berjenis shaman. Namun, mereka meyakini ada goblin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Goblin Slayer pun merasakan sebuah gerakan. Ia menyeru sang mage untuk mengaktifkan sihirnya yang bernama Holy Light. Holy Light pun diaktifkan. 17 goblin yang siap bertempur itu pun terlihat. Saat penglihatan para goblin masih terganggu oleh Holy Light, mereka semua langsung membantai para goblin tersebut satu persatu.
仕事だノームども砂粒一番もらいおおよしいいぞ髪切り丸ロコノNamun, salah satu goblin berhasil menembak anak panahnya pada Archer Elf, dan itu membuat kakinya terluka. Archer Elf tersebut pun berhasil disembuhkan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan seorang perempuan bangsawan tersebut. Kita diperlihatkan kilasan balik dari perempuan tersebut saat bersama kelompoknya. Seluruh anggota party berserta dirinya terlihat sangat meremehkan goblin. Bukan hanya karena tidak punya pengalaman dalam membunuh goblin, ia juga tidak pandai menjadi seorang pemimpin dalam party. Perempuan itu pun berniat kembali ke desa untuk mengambil persediaan makanan. Namun ketika ia akan kembali pada kelompoknya, ia dikejutkan dengan para goblin yang sudah membawa kepala teman-temannya. Karena pedangnya tidak bisa ditarik keluar karena mengalami pembekuan, perempuan itu pun berhasil dijatuhkan dan langsung digengbeng rame-rame oleh goblin yang sudah pada sange. Kembali ke waktu sekarang, perempuan tersebut pun sudah dibawa ke desa berkat Goblin Slayer dan kelompoknya. Saat ia telah sadar, ia ingin ikut bergabung dengan kelompok Goblin Slayer untuk menyerang benteng Goblin dan membalaskan dendamnya. Goblin Slayer pun menerimanya. Mereka pun menyiapkan rencananya. Elf, Mage, dan si wanita bangsawan tersebut pun menyamar menjadi tawanan yang akan diberikan pada para Goblin. Dengan begitu, mereka dapat memasuki benteng Goblin. Dengan penyamarannya, mereka pun berhasil memasuki benteng. Kini, mereka semua berada di tempat para tahanan. Goblin Slayer dan kelompoknya pun membunuh semua penjaga di sana diam-diam. Mereka berencana untuk pergi ke gudang senjata. Setelah sampai, Goblin Slayer memerintahkan salah satu anggotanya dari ras naga untuk menggunakan sihir pembusukan, agar semua senjata yang ada pada gudang senjata lenyap, sehingga para goblin tidak akan mempunyai persediaan senjata lagi. Di luar, sang goblin bertipe paladin pun menunjukkan dirinya. Ya, dialah pemimpin dari para goblin di benteng tersebut. Ia menyadari keberadaan Goblin Slayer dan kelompoknya, dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Pertempuran tak terhindar pun dimulai. Setelah berhasil mengalahkan goblin cukup banyak, sang pemimpin dari para goblin pun datang dan langsung menyerang Goblin Slayer. Mereka terus berduel hingga akhirnya Goblin Slayer beserta Meg dan si wanita bangsawan tersebut loncat dari atas benteng. Di tempat lain, 3 orang dari kelompok Goblin Slayer telah memasang sebuah bom di dalam benteng untuk mereka ledakan. Fajar pun telah tiba. Kini mereka semua berlari menjauhi benteng tersebut. Namun si Goblin Paladin beserta anak buahnya turut mengejar mereka. Tak ingin tinggal diam, sang Goblin Slayer pun membunuh satu persatu para goblin tersebut dan menyuruh rekan-rekannya untuk pergi lebih dulu. Dengan aura membunuhnya yang sangat kuat, sekali lagi Goblin Slayer berduel dengan Goblin Paladin dan berhasil menebas lehernya.
Dengan perintah Goblin Slayer, si wanita bangsawan itu pun menggunakan kekuatan petirnya dan berhasil mengalahkan semua goblin yang tersisa. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba terjadi longsor salju. Dengan kekuatan protection dari Meg, mereka semua berhasil terhindar dari longsor tersebut, kecuali Goblin Slayer yang tidak sempat menghindar dan tertimbun longsor. Dalam keheningan mereka, tiba-tiba sang Goblin Slayer pun keluar dari timbunan salju. Benteng Goblin pun hancur. Beberapa sandera berhasil diselamatkan dan semuanya senang. Mereka pun merayakannya dengan berpesta bersama petualang lainnya. Namun berbeda dengan Goblin Slayer, ia menyendiri di sebuah perbatasan dan menjaganya karena menurutnya sewaktu-waktu Goblin dapat tiba-tiba menyerang. Sang Meg pun muncul dengan membawa titipan dari rekan-rekannya untuk Goblin Slayer. Ia mengeluh karena Goblin Slayer malah memilih sendirian ketimbang bergabung dengan rekan-rekannya. Goblin Slayer hanya menjawab kalau ia tidak suka membuat keributan. Film pun diakhiri dengan salju yang turun serta canda mereka berdua. Oke, itulah alur cerita dari Goblin Slayer Goblin Crown. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.